Salam semangat ya adik-adik. Pastinya semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan Miss Magda berdoa berharap adik-adik bersama dengan ayah bunda juga selalu menjaga protokol kesehatan ya. Mentaati protokol kesehatan 5M yang sekarang ini terus digencarkan oleh pemerintah. Selain itu, selain 5M ada juga 1D loh adik-adik. Apa itu 1D? Iya bener banget, doa. Selain kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, lalu mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, ternyata kita harus memperkuat doa kita supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini Miss Magda mau menyampaikan materi komunikasi dengan topik komunikasi agresif versus komunikasi asertif bagian yang terakhir ya. Nah, bagian terakhir ini Miss Magda mau menyampaikan kesimpulannya aja ya. Setelah kemarin adik-adik belajar apa itu komunikasi pasif, aktif, agresif, dan asertif ya. Nah, yang pertama tentu saja nih kesimpulan pertama ya Miss Magda mau sampaikan. Adik-adik pastikan ya engkau tahu kamu ini termasuk orang yang gaya bicara atau gaya komunikasinya seperti apa. Apakah pasif, 2 aktif, 3 agresif, atau yang keempat sedang belajar dalam komunikasi asertif ya. Kalau kamu pasif berarti kamu perlu nih meningkatkan komunikasi kamu menjadi lebih aktif ya. Kalau kamu sudah aktif berarti pastikan komunikasi aktifmu itu komunikasi yang membawa suasana menjadi damai, tentram ya, menyenangkan gitu ya. Karena kalau aktif tuh cenderung mendominasi kan. Jadi kalian harus punya perasaan atau empati untuk menghargai orang lain yang sedang berbicara. Nah, kalau kalian punya gaya komunikasi yang agresif, maunya menang sendiri, gak mau mendengarkan nasihat ya, dan jadi cenderung suka mendominasi semua pembicaraan, nyuruh-nyuruh. Nah, misalnya, kalian mulai harus belajar mengurangi keegoisan kalian yang selalu ingin dimengerti ya. Mulai mau berempati ya, menerima perbedaan pendapat dari orang lain, menghargai apa yang menjadi opini atau pendapat orang lain. Nah, dari situ komunikasi agresif bisa pelan-pelan kita bisa kurangi. Nah, kalau engkau sedang belajar untuk komunikasi asertif, berarti pas banget nih adik-adik engkau belajar untuk menyampaikan isi pikiran dan hatimu secara terbuka, secara sopan, dengan menghargai orang yang sedang menjadi lawan bicaramu. Oke ya. Jadi yang pertama, yuk perhatikan kamu punya gaya komunikasi seperti apa ya. Setelah kamu tahu, maka kamu akan mulai bagian mana yang engkau harus tingkatkan, bagian mana yang engkau harus kurangi. Lalu yang kedua adalah meminta saran dari orang lain. Alias ya, orang di sekeliling kita itu sebenarnya juga memperhatikan loh apa yang kita lakukan dan kita ucapkan ya. Tidak usah takut untuk meminta misalnya orang tua kamu, kakak, adik ya, atau mungkin eyang ya, orang-orang terdekat di rumahmu. Kamu bisa tanya, aku nih termasuk yang mana ya? Apa yang harus aku perbaiki ya? Karena seringkali orang tua kita suka jeli dan cermat loh. Misalnya gini, Dek, kalau bicara yang sopan. Dek, kalau bicara itu dipikir dulu. Dek, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Hayo Dek, gimana kemarin pelajarannya Miss Magda? Hayo Dek. Nah itu cara mereka untuk memberikan masukan ya, atau feedback. Jadi mereka memberikan masukan ya, menegur kalian tentang pentingnya komunikasi yang asertif. Yang ketiga atau yang terakhir ya, gunakan bahasa tubuh yang kuat. Nah, ini nih yang selalu Miss Magda ingetin kepada adik-adik semua dalam mentoring komunikasi di topik apapun ya. Gunakan bahasa tubuh yang kuat, bahasa tubuh yang jelas, karena bahasa tubuh ini mempengaruhi lebih besar daripada lisan kita. Ya, jadi bahasa tubuh itu bicara tentang gerakan tangan, kaki, ekspresi wajah ya, gerak-gerik mata ya, sikap kita dalam berdiri, sikap duduk ya, posisi kita dalam bersikap gitu. Nah, itu sangat
kuat menyampaikan pesan. Ya, jadi seperti halnya kalian bicara dengan kontak mata, bicara dengan lembut ya, bicara dengan sikap berdiri, sikap berjalan. Nah, ini adik-adik yang mempengaruhi keberhasilan kalian dalam menjadi komunikator. Ya, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Ya, kalau sedang kecewa ya tunjukkan ekspresi kecewa. Kalau kamu sedang marah ya sampaikan aja, tapi tidak dengan emosional atau dengan marah-marah ya. Cukup sampaikan dengan nada yang misalnya nih, Bu, aku nih sebenarnya marah loh, aku mainannya dirusain sama adek. Bisa gak sih Bu, aku dibantu negur adek supaya besok lagi kalau pegang mainan lebih hati-hati. Misalnya gitu ya, jangan terus seperti orang yang mau menembaki musuh gitu ya. Musuhnya kelipuk, akhirnya kita capek sendiri ya. Oke, adik-adik, demikianlah kesimpulan dari komunikasi asertif yang beberapa pekan ini Miss Magda highlight buat kalian semua ya. Pastinya bermanfaat. Ditonton berulang-ulang podcastnya ya, didengerin berulang-ulang supaya makin hari kalian makin cakap berkomunikasi, menjadi anak yang terpelajar, anak yang cerdas, anak-anak yang terdidik, anak-anak yang tahu berterima kasih, tahu mengucapkan tolong dan menyampaikan maaf serta permisi. Nah, ya pekan berikutnya Miss Magda mau tambahkan ya kata-kata ajaib yang ternyata nggak hanya tolong, maaf dan terima kasih, tapi juga ada kata permisi. Oke, see you next week ya adik-adik. God bless you.